فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah nanti pada suruh kehidupan restoran coba gotong royong sebagaimana biasa bersihkan lingkungannya, termasuk kamar mandi, ruang belakang, pakaian kalian tuan santri dibereskan, termasuk meja kitab-kitab. Nah, awalnya hari paling bersihnya kita itu, paling rapinya kita ya hari Jumat. Walaupun kita nggak ada kajian, walaupun kita nggak ada belajar, diganti dengan itu supaya sebanding hasilnya. Kita nggak kajian, kita nggak belajar, kita nggak majelis ilmu. Nah, gantinya ke hal yang lain, kita fokus untuk sholat Jumat. Nah, melakukan hal yang bermanfaat untuk ibadahnya kita. Nah, juga itu tadi kalau ada yang kotor itu minuman tumpah atau apa tumpah dibersihkan itu ya. Nah, jangan acuh. Nah, karena ini semuanya harus kita jaga. Kalian mungkin enak, kalian nggak diserahi wakafnya. Kita yang diserahi wakafnya itu mikir ya. Nah, terjadi sesuatu. Karena masalahnya itu mereka ingin barang tersebut itu awet dalam jangka waktu yang panjang. Wakaf itu ingin didapatkan pahalanya, aliran pahalanya terus menerus gitu, lama mungkin gitu, sehingga wajib bagi kita untuk menjaga. Apalagi hal kayak gitu di soft depan, dipakai sholat, dipakai ibadah, masa nanti sujud di situ entah bawa apa. Ya tolong itu bekas itu lebar itu. Nah, jangan punya tunjukan merasa sendirilah. Nah, lain misalnya yang tanpa kita sengaja, misalnya kena hujan atau apa segala macamnya itu yang nggak bisa kita tanggulangi. Tapi yang kalau karena seperti itu dibersihkan sama-sama nanti ya, lagi yang santri itu siapa yang minum di situ, siapa yang makan. Nah, ini tolong dijadikan perhatian nanti insya Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada ayat yang ketiga di surat Al-An'am. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dia adalah Allah al-ma'luh yang diibadahi di langit dan di bumi. Sehingga bukan berarti dia di langit dan dia di bumi, Allahnya tidak. Makanya kita artikan Allahnya itu dengan al-ma'luh, dia yang diibadahi oleh orang-orang dan oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Sehingga ini bukan dalil bahwasanya Allah di bumi, bagaimana yang dibayangkan oleh sebagian orang. Mereka berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana, Allah di langit dan Allah di bumi. Karena bodohnya mereka tentang bahasa Arab. Mereka tidak tahu makna lafaz jalalah Allah. Maknanya itu diambil dari kata al-ma'luh, zat yang diibadahi. Kemudian mengalami proses tasrif, kemudian jadilah lafadznya Allah. Aslinya apa? Al-ma'luh, al-ilah. Dari kata al-ilah, kemudian jadi al-ma'luh. Sehingga makna ayat itu, wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dialah zat yang diibadahi. Di mana dia diibadahi? Di langit dan di bumi. Bukan dianya yang di bumi. Paham makna ayat ini ya? Dialah zat yang diibadahi. Di langit dan di bumi tetap dia yang diibadahi. Itu maknanya. Bukan dianya yang ada di langit, dia juga ada di bumi. Tidak. Ini maknanya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah yang diibadahi, al-ma'luh, di langit dan juga di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui yang kalian sembunyikan dan yang kalian tampakkan.
Siapa lagi di asrama? Dimas. Sakit. Habis. Udah sholat dia tapi. Udah sholat dia. Udah. Dia mengetahui yang samar dari kalian dan yang kalian tampakkan, dan dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang sir itu sama sebagaimana pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang ditampakkan. Tidak ada bedanya sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Allah dahulukan pengetahuan Allah terhadap perkara yang sir untuk menunjukkan bahwasanya sama saja bagi Allah. Mau yang sir, mau yang jahar, keduanya sama. Bukan yang nampak itu lebih tahu Allah, kemudian yang sir agak nampak bagi Allah. Tidak. Semuanya bagi Allah sama. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sawa'um minkum man asarral qaula wa man jahara bih." Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menampakkan ucapannya dari kalian dan orang yang menyembunyikan ucapannya. Bagi Allah apa? Sawa. Bagi Allah apa? Sama. Sehingga jangan dibayangkan yang ditampakkan itu lebih diketahui oleh Allah, lebih mudah mengetahuinya daripada perkara yang disembunyikan. Keduanya bagi Allah sama mudahnya dan sama mengetahuinya. Tidak ada bedanya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita nampakkan dan yang kita sembunyikan. Kedua-duanya sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Makna ayat ini wa huwal ma'luh al-ma'bud. Ini makna tafsirnya. Wa huwa Allah maknanya apa? Huwal ma'bud al-ma'luh, dialah zat yang diibadahi fis samawati wa fil ard, di langit dan di bumi. Bukan dianya di bumi, dianya di atas langit. Tapi diibadahinya di mana? Di bumi. Di mana dia diibadahi? Di bumi. Nah, sehingga ini menjelaskan tentang peribadatannya. Dia diibadahi di langit, di bumi pun juga dia yang diibadahi. Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sama wal ard, penduduk langit dan penduduk bumi, muta'abbiduna li rabbihim, mereka beribadah kepada Rabb mereka. Khadi'una, mereka tunduk li azamatihi, kepada keagungannya. Mustaqinuna li izzihi wa jalalihi, tunduk kepada keperkasaan dan kemuliaannya. Al malaikatul muqarrabun, baik dari kalangan para malaikat yang didekatkan. Ini ahlu sama. Wal anbiya wal mursalun wasiddiqun wasyuhada wassalihun. Ini ahlul sama, ahlul ard. Ini penduduk bumi dari kalangan para nabi, para kalangan rasul, siddiqun, dan juga syuhada dan salihun. Wa huwa ta'ala ya'lamu sirrakum, dan dia ta'ala yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan dia mengetahui apapun yang kalian usahakan. Kalau Allah mengatakan seperti ini, berarti apa konsekuensinya? Fahdharu. Nah, kalau gitu kita wajib apa? Berhati-hati. Karena dia tahu mau yang kita sembunyikan ataupun yang kita tampakkan, maka hati-hati. Ini maknanya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya sekedar mengabarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui, bukan. Tapi ada tujuan di balik itu. Fahdharu, agar kita hati-hati. Hati-hati kalian. Fahdharu ma'asiyah. Maka hati-hati dari kemaksiatan kepadanya. Warghabu fil a'mal allati tukharribukum minhu, dan semangatlah untuk melakukan amalan yang mendekatkan kalian kepadanya. Tudniku min rahmatihi, yang mendekatkan kalian kepada rahmatnya. Wahdharu min kulli amalin, dan hati-hati dari setiap amalan yubaidukum minhu wa min rahmatihi, yang akan menjauhkan kalian darinya dan dari rahmatnya. Nah, sehingga ayat ini menjelaskan tentang luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ringkas ini, wa huwallahu fis samawati wal ardi wa fil ardi wa ya'lamu sirrakum wa syahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Faedah yang pertama ya, kawan. Isbat annahu azza wa jalla ilahu ahli sama wa ahli al-ard. Penetapan bahwasanya dia
Allah adalah sesembahan penduduk langit dan bumi. Penetapan bahwasanya Allah adalah sesembahan penduduk langit dan bumi. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Faedah yang berikutnya, ilmullahi azza wa jalla sirral khalaiq wa jahrahum ala haddin sawa. Ilmunya Allah terhadap perkara yang disembunyikan makhluk dan yang mereka tampakkan dengan sama. Ilmu Allah tentang yang disembunyikan oleh makhluk dan yang ditampakkan oleh mereka secara sama taunya. Bukan yang ditampakkan itu lebih diketahui oleh Allah daripada yang samar. Keduanya sama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang berikutnya, ilmullahi ta'ala tamun yashmalul i'tiqadat wal a'mal al-qalbiyah wal aqwal wal af'al wa kulli syai'. Ilmu Allah itu sempurna, mencakup keyakinan. Ilmu Allah itu sempurna, mencakup keyakinan, amalan-amalan hati. Amalan hati pun Allah tahu. Tawakal, rasa cinta, rasa benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap, rasa takut. Itu kan semuanya amalan hati. Allah tahu itu. Keyakinan-keyakinan kita Allah tahu, amalan hati kita pun Allah tahu, dan juga ucapan dan perbuatan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan. Semuanya. Karena di sini ma-nya mausulah. Ya'lamu ma-nya mausulah, dan ma mausulah itu ma yang artinya allazi. Dan itu memberikan faedah umum dalam bahasa Arab. Memberikan faedah umum. Semua yang kalian lakukan diketahui oleh Allah. Itu maknanya mausulah. Faedah yang berikutnya, yang terakhir tadi, cabang dari situ, konsekuensinya berarti ujub taqwallah wa muraqabatihi. Kewajiban untuk bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi olehnya. Kewajiban untuk bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi olehnya. Kewajiban untuk bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi olehnya. Dan merasa diawasi olehnya. Faedah yang terakhir, al-wa'du liman ahsan wal wa'id liman asa'a. Pemberian janji kepada yang berbuat baik dan ancaman kepada yang berbuat jelek. Karena dia tahu. Sehingga yang berbuat baik dapat janji, yang berbuat jelek dapat ancaman. Karena ini kan tujuannya ayat ini disebutkan oleh Allah untuk mewanti-wanti kita. Karena Allah tahu semua yang kita lakukan, maka lakukan yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan rahmatnya, dan hati-hati dari amalan yang menjauhkan kita dari Allah dan rahmatnya. Iya kan di akhir tadi. Nah, sehingga di sini pemberian janji kepada yang berbuat baik dan ancaman bagi yang berbuat jelek. Nah, karena Allah SWT mengetahui itu, untuk kemudian dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat yang keempat, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.